Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin membahas topik mengenai apakah leverage itu sebenarnya jebakan yang dibuat oleh broker forex yang curang untuk menjebak para trader, gitu ya. Dan ada nggak sih manfaat dari leverage itu begitu? Lebih besar mana manfaatnya atau jebakannya itu? Oke? Saya pribadi melihat leverage itu seperti kartu kredit gitu ya. Jadi kan banyak yang bilang kalau kartu kredit itu jahat karena banyak yang kondisi keuangannya kacau akibat kartu kredit gitu kan. Tapi masalahnya kan apa memang benar seperti itu gitu loh. Nah, setahu saya yang bicara seperti itu adalah umumnya mereka yang keuangannya kacau karena kena bunga berbunga dari kartu kredit. Tapi menurut saya itu sebenarnya adalah salah si pemakainya, bukan salah si kartu kreditnya. Begini, benar bahwa pihak kartu kredit kan dia menginginkan kita memakai kartu kreditnya sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan tapi kan posisi mereka hanya memberikan fasilitas gitu loh. Mereka tidak pernah memaksa kita untuk harus transaksi, harus ngutang sama mereka. Mereka hanya sifatnya memberikan fasilitas, kamu mau pakai silakan, kalau enggak ya udah gitu. Ya paling banter dibujuk lah dengan iming-iming poin dan segala macam itu gitu kan. Tapi sekali lagi sifatnya hanyalah bujukan tapi tidak pernah memaksa, ya kan? Nah, kalau kita bijak dalam memakai kartu kredit, sebenarnya kita bisa minjem uang mereka tanpa harus kena bunga gitu kan? Yaitu dengan membayar full setiap bulan gitu. Nah, ada keuntungan lainnya juga yaitu semua transaksi kita dicatat oleh pihak kartu kredit. Jadi kita nggak usah bingung-bingung tuh kalau yang suka bikin pencatatan keuangan kan, itu sudah otomatis dibikinkan dan semuanya sudah terekap di satu tempat. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ada keuntungan dari penggunaan kartu kredit, ya kan? Dengan syarat kita bijak dalam menggunakannya. Tapi memang kalau kita tidak bijak ya kita bisa terjebak atau mengalami kerugian eh, dengan menggunakan kartu kredit ini gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan leverage. Seperti yang sudah pernah saya katakan di dua video sebelumnya yang mengenai leverage, leverage itu tidak membuat kita rugi lebih besar atau untung lebih besar gitu ya. Karena yang menyebabkan itu adalah jumlah lotnya. Nah, mau pakai leverage besar atau tanpa leverage sekalipun sebenarnya besar kerugiannya sama saja. Dengan asumsi kita masuk di harga yang sama dan kita keluar di harga yang sama. Besar untung dan besar ruginya sama menggunakan leverage dan tidak, begitu loh. Nah, tapi kalau ada leverage lalu kita pakai full margin, ya siap-siap aja. Anda akan loss lebih besar daripada mereka yang tidak pakai leverage gitu kan. Nah, jadi penyebabnya karena kita pakai full margin, bukan karena leverage-nya. Bahwa leverage itu memungkinkan full margin, ya itu benar. Nah, tapi kan sekali lagi, keputusan kita memakai full margin atau kita mau buy berapa lot, keputusan itu kan ada di tangan kita. Bukan pihak broker memaksa kita untuk, lu harus buka sekian lot ya. Kalau enggak, nggak bisa begitu kan. Nah, ya memang sih kalau peraturan itu kan kayak minimum transaksi 0,01 lot atau ada broker yang 0,1 lot, nah itu kan sudah dibicarakan di muka. Tapi kan bukan dalam konteks itu saya bicara gitu kan. Nah, intinya dia sudah ada aturan minimum 0,01 lot, ya Anda mau buka hari ini mau buka posisi silakan, nggak mau buka posisi ya silakan. Mau ada tiga posisi yang lagi floating itu ya silakan, mau cuma satu posisi yang floating juga silakan gitu. Itu semua kan ditentukan oleh si tradernya, si
si brokernya tidak pernah mendikte kita harus seperti apa, begitu kan. Nah, ini kan ya tidak seperti ada kemarin tuh sebuah financial planner yang dimana mereka bisa beli dan jual saham tanpa sepengetahuan nasabahnya, kan kasusnya tidak seperti itu gitu loh. Di broker forex ini ya semua kendali di tangan kita gitu. Nah, paling-paling dari pihak marketing si brokernya ini katakanlah membujuk atau memberikan advice yang kurang tepat. Kurang tepat dari sisi kita, dalam artian lebih menguntungkan dari pihak si broker. Tapi kan kalau memang kejadiannya seperti itu, ya kan, bahwa sampai kita terbujuk itu sebenarnya salah siapa sih? Salah si marketingnya atau salah kita? Gitu kan? Nah, ini kan apa bedanya ya? Kalau kita misalnya ke toko handphone, dari yang rencananya cuma mau beli handphone dan anti gores doang, tahu-tahu pas kita pulang ada HP stand-nya lah, ada aksesoris macam-macamnya lah, ya kan? Itu salah siapa? Atau misalnya kalau kita ke minimarket, rencananya cuma beli sabun, tahu-tahu pas pulang kita malah ikut bawa cemilan, bawa roti, dan bawa macam-macam. Itu salah siapa? Salah si minimarketnya kah? Atau salah kita? Gitu kan? Bahwa minimarket memajang semua barang belanjaannya ya itu hak dia. Tapi hak kita sebagai pembeli kan memilih mana yang mau kita beli, begitu kan? Jadi jangan, ya maksudnya gini, janganlah kita menyalahkan orang lain atas tindakan yang kita lakukan, begitu loh. Nah, kalau memang kita merasa, oh tapi kan saya kan masih pemula, belum ngerti kenapa dikasih advice seperti itu. Ya kalau kita lihat dari sisi si broker, ya itulah ya wajar-wajar aja gitu kan, karena dia kan ingin karena mereka ini sebenarnya mendapatkan keuntungan dari komisi atau spread. Nah, ya wajar lah. Tapi jangan salahkan itu semua ke pihak si broker, tapi kitanya nggak mau belajar, gitu loh maksud saya. Daripada kita nyalain dari pihak marketingnya si broker ataupun siapapun itu, bukankah lebih baik kitanya belajar mengenai trading forex itu seperti apa, leverage itu seperti apa, efek dan kaitan dari masing-masing istilah itu seperti apa. Nah, cuman kan memang sayangnya hal-hal seperti ini tidak menarik bagi trader pemula ya. Bukan hanya trader pemula sih, bagi trader umumnya hal seperti ini nggak menarik. Bagi trader umumnya lebih menarik adalah pakai indikator apa nih, ya kan? Indikator apa nih yang bisa, teknik apa nih, teknik entry dan teknik exit apa nih yang paling menguntungkan, yang bisa memberikan winning rate paling besar gitu kan? Teknik apa yang membuat saya bisa untung makin besar? Permasalahannya ya trader umumnya seperti itu gitu kan. Dan ya memang sih ini umum ya. Ada teman saya yang berkecimpung di dunia bela diri, mereka pun mengatakan umumnya pemula kayaknya demen banget tuh nanya jurus baru, wah teknik baru, teknik tendangan baru, teknik pukulan baru gitu kan, teknik kuncian lah, teknik apa baru. Lalu berharap tiap minggu ada teknik baru yang bisa mereka praktekkan. Permasalahannya, kalau menurut teman saya, ini para pemula ini dasarnya aja nggak kuat. Bagaimana mereka mengambil posisi, otot tangannya juga kurang, otot kakinya untuk tendang yang bagus seperti apa, otot pinggulnya seperti apa, itu tidak dilatih. Dan memang melatih yang begitu-gituan membosankan dan tidak menarik. Karena begituan nggak ada yang bisa dipamerin, begitu loh. Ya kan? Sama ketika kita sebagai trader mempelajari. Ini kok ngebahas leverage aja ribet amat gitu ya. Memang tidak menarik. Lebih menarik adalah Ichimoku adalah begini.
Oh, atau kita pakai teknik apa gitu kan, price action. Nah, oke, jadi balik lagi kalau misalnya dibilang, oh saya kan trader pemula, nah kalau gitu banyak-banyak lo belajar dan jangan sayang kuota gitu loh ya. Ya, masa kita mau trading yang minim yang sekali transaksi 0,01 lot alias 15 juta, tapi untuk kuota pembelajaran kita ngirit-ngirit gitu kan. Mana materinya gratis lagi gitu kan. Jadi ya jangan, untuk hal yang seperti itu ya jangan sayang kuota lah. Kalau untuk hal yang lain, untuk happy-happy mau sayang kuota sih silahkan gitu kan ya. Karena daripada uang Anda hilang di saat trading ya kan, mendingan uang Anda habis untuk beli kuota untuk pembelajaran Anda gitu loh maksud saya. Oke, saya rasa sih cukup ya. Jadi untuk rangkumannya aja. Jadi gini, kalau kita pikir lagi ya, seandainya tidak ada leverage, mungkin banyak dari kita itu nggak bakalan masuk ke dunia trading gitu loh. Kenapa gitu kan? Karena begini, katakanlah per hari ini minimum transaksi di di broker ya umumnya 0,01 lot. Bahkan ada broker yang 0,1 ya. Kita bicara yang 0,01 lot saja ya. Kalau 0,01 lot, satu lotnya itu kan sekitar 100 ribu dolar ya per satu lot nilai transaksinya. Dengan kurs yang kita anggap 15.000, berarti kalau kita transaksi satu lot itu kira-kira 1,5 M. Ya, kalau kita membeli 0,01 lot, itu berarti kita transaksi 15 juta, ya kan? Nah, tapi kan tapi kan kita nggak mungkin dong buka hanya satu posisi terus nunggu profit baru kita jual. Nah, kalau menurut saya bukan nggak mungkin. Bagi saya kalau kita hanya buka satu posisi nunggu profit baru jual itu sih lebih mirip ke invest ya daripada trading. Nah, katakanlah kalau kita bilang oh trading ini setidak-tidaknya kita punya kemampuan untuk buka 10 transaksi. Punya kemampuan ya. Bukannya nanti pada prakteknya harus buka 10 transaksi, tidak. Tapi tidak-tidaknya kita anggaplah kita punya kemampuan untuk membuka 10 transaksi. Kalau satu transaksinya 0,01 lot itu setara dengan senilai dengan 15 juta, berarti 10 transaksi 150 juta, gitu kan? Nah, itu kalau untuk di pair mata uang. Kalau di emas saat ini kan kira-kira kan harganya itu sekitar 2.000 dolar ya per troy ounce ya kan. Nah, itu berarti kita untuk 10 transaksi perlu sekitar 300 juta. Karena satu lot emas kan sekitar 200.000 dolar per satu lot. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah berapa banyak dari kita yang berani taruh 150 sampai 300 juta untuk bisnis yang baru kita kenal dan kita terjun sendiri gitu kan. Bukannya ada partner. Beda kalau kita ada partner yang mengerti, mungkin berani. Tapi kalau kita disuruh terjun sendiri dengan mempertaruhkan 150 sampai 300 juta, berapa banyak yang berani? Kalau ada pun sedikit gitu kan. Nah, banyak dari kita yang akan mundur, nggak berani untuk masuk ke dunia trading forex. Nah, jadi bisa dibilang bahwa kita ini masuk ke dunia trading forex mungkin karena fasilitas dari leverage itu gitu loh. Kalau tidak ada leverage, jangan-jangan kita juga tidak pernah masuk ke dunia trading forex gitu loh. Ya kan? Nah, bagi teman-teman misalnya nih ada yang mau trading atau invest di dunia yang tanpa leverage, sebenarnya sih mudah. Teman-teman pergi aja ke Money Changer, ke toko emas atau ke Pegadaian. Nah, di sana kita bisa tuh transaksi 1 juta atau 2 juta juga dilayani, ya kan? Karena kan mereka tidak ada batasan harus 0,01 lot gitu. Tapi memang kalau di sana kan spreadnya lebih besar daripada di pasar forex. Ya, namanya trading di mana-mana ada plus minusnya gitu kan. Ya.
Jadi kesimpulannya adalah leverage itu adalah fasilitas yang diberikan oleh broker. Bisa disalahgunakan, tapi kalau kita bijak, itu sebenarnya memudahkan untuk trader gitu loh. Nah, manfaat lain dari leverage adalah leverage memungkinkan kita untuk masuk ke dunia trading dengan modal yang lebih kecil. Ya kan? Leverage juga memudahkan kita dalam mengatur money management. Gitu. Jadi, kalau dibilang jebakan sih menurut saya tidak, tapi lebih ke sebuah fasilitas yang sebenarnya bisa digunakan oleh si trader, walaupun fasilitas itu punya efek buruk kalau digunakan tidak semestinya, gitulah ya. Nah, jadi oleh karena itu saya selalu tekankan yang namanya edukasi itu penting. Jadi jangan teman-teman masuk ke dunia trading forex tanpa ngerti ini itu. Pokoknya gue dengar si A trading forex lumayan tuh, coba cemplungin duit. Nah, masih mending kalau ada teman yang lebih berpengalaman di situ yang bisa membimbing gitu kan. Tapi kalau tidak kan bahaya ya. Oke, saya rasa sih cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kalau memang suka silahkan di like dan di subscribe. Ya, tolong di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.